Ada nggak sih teman-teman kalian tuh merasa kayak, aduh ini kan bebannya berat ya, membawa nama daerah berlaga di kompetisi olahraga nasional gitu ya. Ada nggak sih beban tersendiri yang kalian rasakan gitu? Dari karate dulu deh. Karena kan karate ini selalu jadi istilahnya anak emas, bukan anak emas juga sih karena semuanya anak emas gitu. Maksudnya cabang olahraga yang disegani, yang dipush terus bawa medali emas tuh. Gimana Nadia? Bebannya. Boleh didekatkan mikrofonnya biar kedengaran suara kamu yang indah. Jadi gini Mbak, kalau semisal kita buat itu sebagai beban pasti, karena itu suatu tantangan bagi kita dong sebagai atlet. Tapi semisal kalau kita mau menjadikan itu sebagai beban, kapan kita bisa maksimal latihan? Jadi kita percaya diri saja sama diri kita sendiri. Kalau semisal itu kemampuan kita, itu yang terbaik dari kita, beban itu pasti akan hilang. Yang ada di otak kita itu hanya memberikan yang terbaik untuk Sulsel, seperti itu. Jadi bukan menjadikan ini sebagai beban atau fokus ke berapa medali yang harus dibawa pulang, tapi ke bagaimana performa terbaik. Betul. Ya kan, fokus ke latihannya gitu. Yang lain-lain nanti bakalan ngikut juga. Ikut, betul. Oke. Nah, terus karena kan target Sulawesi Selatan ini cukup tinggi ya. Iya. Kita mengejar ketertinggalan dari tahun sebelumnya. Gitu. Lawan kita juga pasti berat. Apalagi kalau tahun di PON sebelumnya kan Jawa Barat gitu ya. Betul. Yang menjadi juara umum. At least kita ada target untuk bisa melengsarkan itu sedikit. Kalau bisa kita yang menjadi juara umum. Amin. Gitu ya. Nah, makanya para atlet itu digenjot gitu ya Pak Arin ya. Digenjot dan dimotivasi. Betul. Kamu dapat bonus 2 kali lipat dari sebelumnya. Betul. Gitu kan? Iya, betul sekali. Jadi di samping kita mendorong mereka berlatih keras ya, disiplin dalam berlatih, kemudian mereka harus bekerja keras untuk meningkatkan target latihan, program latihannya semakin ditingkatkan. Nah, di sisi lain pemerintah sedang mempersiapkan nih untuk bonus mereka ya. Di mana Bapak Pelaksana Tugas Gubernur sudah menegaskan pada peresmian kontingen beberapa waktu yang lalu. Beliau sudah menegaskan di hadapan seluruh kontingen Sulawesi Selatan, baik oleh atlet, pelatih, asisten pelatih, dan ofisial, bahwa untuk bonus PON kali ini itu 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kalau sebelumnya PON peraih emas itu di Jawa Barat mendapatkan 100 juta, nah di PON Papua ini mereka akan mendapatkan 200 juta. Begitupun di medali-medali yang lain, perak maupun perunggu itu akan dilipat gandakan ya. Itu sebagai motivasi awal dari beliau bahwa apabila kalian bisa meraih prestasi terbaik, maka pemerintah wajib untuk mengapresiasi itu. Dan kita sudah buktikan beberapa event yang atlet-atlet kita ikuti, mulai event internasional seperti sekelas Olimpiade yang diikuti oleh Rahmat Erwin Abdullah pada pada cabang olahraga angkat besi itu. Pemerintah Sulawesi Selatan memberikan apresiasi, memberikan penghargaan dengan nilai 300 juta ya. Itu sebelumnya pun juga ketika Rahmat Erwin Abdullah meraih medali perunggu di SEA Games, meraih perak kalau tidak salah di SEA Games yang lalu di Manila, kita juga memberikan apresiasi ya, seperti itu. Kita mau membiasakan untuk senantiasa mengapresiasi orang-orang yang berjasa terhadap daerah. Benar. Ya, dan agar juga para atlet sebagai pahlawan olahraga kita termotivasi terus, terdorong terus, dan merasa terberdayakan. Iya. Mereka mengangkat harkat martabat daerah nih di panggung nasional ya. Apalagi sekelas multi event 4 tahunan seperti PON ini ya. Ini gengsi tersendiri untuk daerah. Benar. Nah, Anca sendiri merasakan gengsi itu nggak sih ketika lolos masuk jadi perwakilan Sulawesi Selatan di PON ke-20 ini? Gimana kamu rasanya jadi wakil Sulawesi Selatan? Yang kalau dari sepak takraw sendiri, terus terang kalau misalnya beban, pasti beban itu. Karena setiap daerah juga mempersiapkan ini 4 tahun sekali, yang sampaikan tadi Pak Kadis bahwa provinsi lain juga pasti memainkan atlet-atlet terbaik mereka di situ.
Jadi kebanyakan juga atlet pelatnas mereka juga turun ke situ. Jadi yang kita bisa dapat di sini harus percaya diri gitu. Artinya kita mampu bersaing di level nasional juga dan memberikan yang terbaik untuk Sulawesi Selatan tentunya. Seperti itu. Jadi harus percaya diri dan optimis aja itu. Percaya diri dan optimis. Iya. Nah, kamu sendiri sudah latihan sejak kapan? Dan menggeluti takraw ini sudah dari kapan? Kalau saya dari usia 12 tahun itu, Pak. Kira-kira mungkin kelas 6 SD. Ya, seperti Kelas 6 SD Iya. udah terjun di takraw. udah masuk. Dan kemudian apakah PON ini debut pertama kamu atau sebelumnya udah pernah? Kalau yang sekarang ini udah yang kedua kalinya kali ini. Yang kedua Iya. kalinya. Respon orang tua seperti apa? Ya. Kamu jadi atlet Sulawesi Selatan nih. Ya tentunya harapan saya ya orang tua harus bangga juga lah. Artinya bisa mewakili, artinya martabat daerah kita angkat melalui olahraga seperti itu. Apalagi kamu asalnya dari kabupaten? Dari Pinrang saya. Dari Pinrang. Wah, bangga nih warga Pinrang nih punya kamu ya. Oke, Iya, iya. next kita ke Tika. Tika, dari tadi saya lihat kamu nge-TikTok di situ. Apakah itu salah satu cara kamu untuk lebih rileks gitu ya? Mengingat aduh PON sebentar lagi saya harus berlomba gitu membawa Sulawesi Selatan, jadi rileks dulu, main TikTok dulu gitu ya. Kamu kan atlet yang sangat muda ya. Ya. Orang tua gimana responnya? Alhamdulillah orang tuanya Tika merespon, mendukung, kemana-mana latihan dikawal. Dikawal, dianterin, Iya. dibawain bekal. Enggak sih. Oke, kamu sendiri terjun di olahraga ini sejak kapan? Tika belajar latihan renang itu umur 7 tahun. Kira-kira kelas 5 SD. Sampai sekarang prosesnya seperti apa sih sehingga kamu bisa debut di PON ke-20 ini? Dari awal pertama kenal dengan olahraga ini, kemudian ikut-ikut kompetisi, pasti seleksi dan lain sebagainya ya. Awalnya itu Tika sendiri kan awalnya kan ada Sulsel Prima. Tika ndak masuk di situ karena Tika masih kecil. Tapi karena orang tua mendukung, bilang coba saja ikut prapon, biaya sendiri. Jadi Tika ikut. Tika ndak berharap dapat juara di prapon karena masih kecil juga. Tapi nggak tahu mungkin rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat perak. Terus panitianya yang di sana kaget, katanya ini dari mana? Dari Makassar, katanya begitu. Oke. Ini dari mana? Dari rumah. Udah kayak gitu ya. Oke, dan akhirnya sekarang bisa mewakili Sulawesi Selatan di Iya. PON ke-20 ya. Iya. Bangga gak sih? Bangga banget karena teman-temannya juga Tika kayak wah atlet pon mau berangkat. Sudah tidak pakai biaya sendiri kan sekarang? Tidak Mi. Iya, karena ada Mi tahu pemerintah Sulsel. Kita Ada belum Mi ketemu. gaji. Ada Mi gaji. Oke. Belum ketemu saya dulu kan dulu ya. Iya. Ini pantas dia berbunga-bunga karena habis terima uang saku ya. Ya, Iya, iya. baru kemarin Kemarin sih, ya? Iya, kemarin itu. Alhamdulillah ya. Lumayan ya? Ya lumayan. Alhamdulillah. Masuk rekening langsung. Masuk rekening langsung. Bukan Bebas dibilang sama mama. Bebas potongan. Baru pulang latihan langsung dikabari masuk gaji deh langsung Makin naik ya. Langsung makin semangat. Iya langsung telepon ibuku bilang ibu masuk Mi gaji. Nanti kalau bonus lagi tuh Jadi masuk kalau bonus bonus lagi, lagi. makanya harus berprestasi ya. Harus. Harus targetnya medali Emas. emas. Oke, next kita ke Nadia. Nadia, kamu ini yang keberapa kali Ini ikut PON? alhamdulillah pertama kali. saya Pertama ikut kali. PON. Boleh ditarik mikrofonnya sedikit? Nah, ini yang pertama kali Betul, juga sama pertama kayak kali. Tika. Sama. Iya, gitu ya. Kamu perasaannya seperti apa? Wah, saya sendiri sih sangat-sangat bangga. Ini PON ini mimpi saya begitu. Untuk yang multi event. Orang tua saya sendiri bilang PON itu sangat-sangat bergengsi. Jadi saya itu di setiap pertandingan karate yang kejurnas kayak begitu. Ya Allah, mudah-mudahan bisa PON. Pokoknya ini sangat-sangat bangga buat saya.
apalagi orang tua saya kan juga atlet karate. Bapak saya itu kan atlet karate, jadi dia itu setiap saat pasti ngecek gimana kakinya, gimana latihannya, kalau keluar hati-hati nak gitu. Kalau semisal mau latihan kan kami naik kendaraan, jadi paling ditanya hati-hati ya, ini sudah dekat PON, pokoknya PON ini sangat-sangat berharga buat saya. Iya. Sampai orang tua pun sangat-sangat mewanti-wanti. Benar. Semakin dekat bukan hanya persiapan kalian di olahraga tersebut, tapi juga persiapan mental. Dan juga yang sekarang paling penting adalah kesehatan. Betul. Gitu ya, semua latihan akan sia-sia ketika pas harinya kita sakit. Nauzubillah, semoga gak ada yang seperti itu. Dan atlet Sulsel semuanya sehat. Gitu. Berarti yang latih Bapak sendiri? Dulu saya masih kecil, baru pertama ikut karate. Saya ikut karate itu dari TK. Kan Bapak dulu punya ranting sendiri. Jadi saya cuman ikut. Pas SD baru saya mau menekuni karena lihat pialanya Bapak gitu. Jadi saya ngomong, saya juga mau punya kayak gitu. Saya tunjuk pialanya Bapak kan. Jadi Bapak kasih ikut latihan, ikut lari-lari dulu, kan masih TK, jadi kalau mau latihan ikut, kalau duduk ya duduk, kalau saya mau main pasir gitu. Yang penting saya itu gerak. Terus saya fokusnya itu SD. Di situ saya mulai medali pertama saya itu kejuaraan daerah, saya dapat perunggu di situ. Di situ saya nggak mau dong cuma dapat itu. Di situ mulai bangkit, pengen mau tanding lagi. Dan berlanjutlah sampai sekarang. Alhamdulillah. Perjalanan panjang, sangat panjang. Oke, dan pasti persiapan yang juga cukup matang. Nanti akan dibawa langsung bagaimana performanya ditunjukkan di PON ke-20 gitu ya. Ini banyak komentar yang masuk nih di YouTube channel Smart FM Makassar ya. Nanti akan kita bacakan satu-satu di sesi selanjutnya. Tapi untuk Anda smart listener yang sekarang juga ingin ngobrol dan ingin tanya-tanya langsung kepada atlet-atlet kita, atau mau tanya ke Pak Arwin langsung, boleh ke WhatsApp di 0811461011, atau kalau mau gampangnya boleh buka YouTube channel sekarang. Di channelnya Smart FM Makassar kita lagi live streaming dan Anda bisa tuliskan komentar Anda di sana.